Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa keluar menikmati udara pagi. Alhamdulillah pada pagi ini kita berada di salah satu area terbuka, tepatnya di lapangan Kelurahan Rawabadak Selatan. Di sini ada wahana baru, maksudnya tempat untuk olahraga baru, panjat tebing, tepat berada di belakang saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sama-sama mengingatkan bahwa yang selama ini kita rasakan, yang selama ini kita terima, itu adalah karunia dari Allah SWT. Tentunya secara sadar kita mengakui semua itu. Pengetahuan kita, apa yang kita terima dari semenjak kita awal diberikan pelajaran di tempat-tempat pendidikan, sekolah dasar atau kelanjutannya, pelajaran sudah begitu banyaknya menjelaskan, terutama kalau kita bersekolah di tempat yang nuansanya Islami, apalagi di pesantren, di tempat-tempat universitas atau jurusan Islam. Namun alam bawah sadar kita terkadang berkata lain. Saya pernah baca bahwa seorang peneliti mengatakan ketika seorang anak sudah dia itu masuk ke umur 7 tahun, maka hampir sepenuhnya otak alam bawah sadarnya itu sudah terinstal. Adapun selebihnya itu hanya kemampuan dia mencerna dalam sadarnya. Orang bisa mengatakan ini semua karunia, tapi ternyata bawah sadarnya mengatakan, kenapa kok saya seperti ini terus? Kenapa kok saya seperti ini? Kok Allah nggak adil? Alam bawah sadar kita ternyata banyak sekali pengingkaran-pengingkaran. Maka tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung bahwa manusia itu sedikit sekali bersyukur. Qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiyas syakur, dan yang lainnya. Tentunya itu bukan tanpa alasan. Syukur gampang ketika kita mengucapkan dan kemudian kita melafazkan alhamdulillah. Kemudian coba kamu ingat-ingat, kita ingat, sebutkan satu persatu. Padahal Allah katakan kalau kamu sebutin pun gak bakalan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun yang harus kita benar-benar benahi adalah apa yang selama ini sudah benar-benar merasuk ke dalam alam bawah sadar kita mengenai apa itu nikmat, apa itu karunia, supaya kita bisa sinkronkan dengan ungkapan sadar kita. Kita bisa saja mengucapkan syukur, alhamdulillah, tapi kalau alam bawah sadar kita berkata lain, mau bilang apa? Maka tanamkan keyakinan dalam hati kita. Kita harus selalu berpositif thinking terhadap Allah, berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah akan menyiapkan yang terbaik selama kita melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan apa yang dikatakan Allah SWT, atau lebih tepatnya adalah hadis qudsi. Kurang lebih matannya adalah seperti ini. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Dalam hadis qudsi tersebut Allah mengatakan, saya ini, kata Allah, tergantung bagaimana prasangkaan hamba saya terhadap saya. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti kalau kita pengen sesuatu kemudian Allah kabulkan, bukan. Tapi alam bawah sadar kita lah yang kemudian menuntun kita. Kalau kita baca cerita-cerita motivasi, kemudian kita membaca berbagai macam kata-kata bijak dari para ahli, kita tentunya bisa menemukan setelah sekian banyak mengkaji, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya medan magnet di alam semesta. Apapun yang dia pikirkan, maka nantinya akan meresap, akan mendekat ke dalam dirinya.
Kalau dia berpikir positif, maka Allah akan berikan yang positif-positif juga. Kalau dia berpikir negatif, maka yang datang adalah sesuatu yang negatif. Itu maksudnya. Jadi alam bawah sadar kita harus benar-benar kita perbaiki dari mulai sekarang. Keyakinan kita mengenai apa yang selama ini kita lakukan, ibadah-ibadah kita, apakah kita terpaksa atau bentuk daripada syukur kita, atau hanya sekedar penggugur kewajiban kita. Tentunya itu beda, saudara-saudaraku, kawan-kawanku sekalian. Kita melakukan ibadah karena menggugurkan kewajiban, jelas memang ibadah kewajiban. Tapi kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya sudah, gitu kan. Walaupun memang itu tidak dilarang, karena memang ibadah itu kewajiban. Atau ibadah itu terpaksa, na'udzubillah. Kita merasa, kok saya harus seperti ini, kok saya harus seperti ini, harus sholat, harus ini. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah ibadah itu adalah sarana untuk bersyukur kita kepada Allah, sarana untuk kita berterima kasih kepada Allah. Kita juga benar-benar mengucapkan syukur kita setiap hari. Samping ibadah mahdhah, kita juga melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan. Begitulah saudara-saudaraku, semoga berkenan. Kurang dan lebihnya ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dimaafkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Kebenaran dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.